Di usia 40 tahun, Sinta merasa hidupnya telah berakhir. 10 tahun sudah ia menjanda, dan kesepian telah menjadi teman setianya. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada almarhum suaminya. Dan setiap malam terasa begitu panjang dan sunyi. Untuk mengisi hari-harinya, Sinta bekerja sebagai asisten rumah tangga di kediaman Pak Ardi, seorang duda kaya yang hidupnya juga diselimuti awan kelabu sejak kehilangan istrinya. Rumah besar itu terasa dingin dan hampa, sama seperti hati kedua penghuninya. Sinta hanya ingin menjalani hidupnya dengan tenang, bekerja untuk menyambung hidup tanpa pernah menduga bahwa takdir sedang menyiapkan babak baru untuknya. Pagi itu, seperti biasa, Sinta sibuk menyiapkan sarapan di dapur. Aroma kopi dan nasi goreng tercium di udara. Namun, suasana tetap terasa sunyi. Pak Ardi turun dari lantai atas dengan wajah muram yang sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Ia duduk di meja makan, menatap kosong ke arah jendela. "Selamat pagi, Pak," sapa Sinta lembut sambil meletakkan secangkir kopi di hadapannya. Pak Ardi hanya mengangguk pelan, tanpa menoleh. Momen-momen seperti inilah yang menjadi rutinitas mereka. Dua jiwa yang sama-sama terluka berbagi ruang dalam kebisuan. Namun, interaksi sederhana ini, tanpa mereka sadari, mulai menanam benih koneksi yang lebih dalam. Sebuah pemahaman tanpa kata di antara dua hati yang merasakan kehampaan yang sama. Hubungan antara Sinta dan Pak Ardi berkembang secara perlahan, namun pasti. Awalnya hanya sebatas percakapan singkat tentang pekerjaan rumah tangga. Namun seiring waktu, mereka mulai berbagi cerita tentang masa lalu, tentang kehilangan, dan tentang harapan yang terkubur. Sinta sering mendapati dirinya tersenyum saat mendengar Pak Ardi bercerita tentang masa mudanya. Dan Pak Ardi pun mulai menunjukkan sisi hangatnya yang tersembunyi. Namun, hubungan ini penuh dengan keraguan. Sinta sadar betul posisinya sebagai pembantu, dan ia takut perasaannya akan dianggap lancang. Di sisi lain, Pak Ardi juga bergulat dengan perasaannya sendiri. Bingung antara keinginan untuk membuka hati dan ketakutan akan penilaian orang lain. Setiap senyuman, setiap tatapan, dan setiap percakapan kecil menjadi momen berharga yang memberi mereka harapan sekaligus kecemasan. Suatu sore, hujan turun dengan derasnya, membuat suasana rumah menjadi semakin temaram. Sinta sedang merapikan ruang keluarga ketika Pak Ardi pulang lebih awal dari kantor. Basah kuyup, Sinta segera mengambilkan handuk dan membuatkan teh hangat untuknya. Saat menyerahkan cangkir teh, tangan mereka tak sengaja bersentuhan. Sebuah sengatan halus menjalar, membuat keduanya terdiam sejenak. Kehadiran Pak Ardi sore itu membawa kehangatan yang berbeda. Mereka duduk di ruang keluarga, mendengarkan derai hujan sambil bercerita tentang hal-hal ringan. Suasana yang biasanya sunyi kini terasa penuh makna. Pertemuan di tengah hujan itu seolah menjadi penanda bahwa perasaan di antara mereka telah tumbuh lebih dalam dari sekadar hubungan majikan dan pembantu, lebih dari sekadar pertemanan biasa. Hubungan Sinta dan Ardi terus berkembang menjadi lebih intim, namun juga lebih kompleks. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi tawa, dan keluh kesah. Pak Ardi menjadi sosok yang selalu ada untuk Sinta, memberikan perhatian dan dukungan yang selama ini ia rindukan. Sinta, di sisi lain, berhasil membawa kembali warna dalam hidup Pak Ardi yang kelabu. Namun, mereka tidak pernah bisa secara resmi menyebut hubungan ini sebagai pasangan. Ketakutan akan status sosial, perbedaan latar belakang, dan apa kata orang menjadi dinding tak kasat mata di antara mereka. Ketegangan emosional ini menjadi bagian dari dinamika mereka. Ada cinta yang tulus, namun juga ada ketakutan akan perubahan dan konsekuensi jika mereka berani melangkah lebih jauh. Mereka hidup dalam sebuah hubungan tanpa nama, menikmati kebersamaan sambil terus menyembunyikan perasaan mereka dari dunia luar.
Kini, setelah 10 tahun menjanda, Sinta menemukan dirinya merasa bahagia di usia 40 tahun. Sebuah perasaan yang sudah lama ia lupakan. Kebahagiaan itu tidak datang dari status pernikahan atau janji-janji formal. Kebahagiaannya datang dari hal-hal sederhana. Secangkir kopi di pagi hari, percakapan hangat di sore hari, dan tatapan penuh pengertian dari Pak Ardi. Ia tidak lagi peduli dengan apa nama hubungan mereka. Baginya, yang terpenting adalah perasaan dicintai dan diingat. Sinta menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu membutuhkan label. Kadang, kebahagiaan adalah tentang menemukan seseorang yang bisa mengisi kekosongan hatimu. Seseorang yang membuatmu merasa hidup kembali. Meski hanya dalam diam, kebutuhan emosional Sinta terpenuhi sepenuhnya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesepian, ia akhirnya menerima perhatian, kasih sayang, dan waktu dari Pak Ardi. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang membuatnya merasa dicintai dan dihargai. Kehadiran Pak Ardi sebagai seseorang yang mau mendengarkan, memahami, dan mendukungnya secara konsisten memberikan rasa aman secara emosional. Sebuah fondasi yang kuat bagi kebahagiaan batin. Meskipun tanpa adanya komitmen formal yang mengikat mereka, hubungan ini memberikan keintiman tanpa adanya tekanan, tanpa label pacaran atau pasangan. Tidak ada ekspektasi sosial atau tuntutan tanggung jawab yang berat. Sinta juga merasa tetap memiliki ruang pribadi dan otonomi atas hidupnya. Pak Ardi menjadi sarana pemulihan dan pengisian kekosongan. Sebagai seorang janda yang lama hidup sendiri, kehadiran Pak Ardi membantu mengobati rasa sepinya yang mendalam. Hubungan yang aman, namun tidak menuntut ini menjadi lingkungan yang ideal baginya untuk pulih dari duka masa lalu. Ini adalah proses penyembuhan bertahap, di mana Sinta bisa merasakan kembali kehangatan hubungan manusia tanpa harus terburu-buru mengambil langkah menuju komitmen yang lebih serius, yang mungkin masih terasa menakutkan baginya. Sinta menemukan makna dan nilai subjektif dalam hubungan ini. Baginya, kualitas interaksi jauh lebih penting daripada status resmi. Tindakan-tindakan kecil seperti percakapan santai di taman, senyuman tulus, atau sekadar kebersamaan dalam dia memberikan makna yang nyata dan mendalam bagi kehidupannya. Mungkin ada alasan-alasan praktis seperti status pekerjaan Sinta, pertimbangan anak-anak dari pernikahan sebelumnya, atau reputasi sosial yang membuat mereka memilih untuk tidak memberikan label pada hubungan mereka. Menjaga hubungan tanpa status juga bisa menjadi cara untuk melindungi diri secara emosional. Hubungan dengan Pak Ardi menyediakan semua itu tanpa harus terikat oleh label formal. Ini membuktikan bahwa status bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan dalam sebuah hubungan. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika kamu menyukai kisah-kisah seperti di atas.